salah satu orang yang mungkin kenal Mas Fadilon tuh sebagai trader kreator awalnya. Yes. Sekarang kenal juga sebagai investor. Iya. Cuman ternyata kalau misalnya kita coba searching di Google, nama Mas Fadilon tuh yang keluar justru IP musik-musiknya Mas Fadilon. Iya. Iya. Sama rilisan-rilisan Mas Fadilon lah, kayak Iya. berita-berita soal Mas Fadilon sebagai musisi gitu ya. Yes. Mungkin boleh tahu nggak gimana ceritanya dari musisi bisa terjun ke dunia saham? Itu tuh sebenarnya awalnya memang gue berpikir kala itu musisi adalah salah satu pekerjaan yang low cost, high return. Apalagi sebagai seorang penyanyi ya. Oke. Jadi alatnya nggak terlalu banyak, yang penting nyanyi. Nah, waktu ketemu jadi pasar modal itu karena memang di dunia musik, apalagi solo artis gitu ya, solo artis ini kan butuh biaya promosi yang lumayan tinggi. Jadi waktu itu ada tabungan dari sound engineering, jadi seasonist, dan juga pokoknya yang berhubungan dengan musik itu udah terkumpul, dan studionya juga masih running, studio rekaman waktu itu. Berpikir ini nggak bisa nih kayak begini, karena outlooknya orang semakin efisien rekaman, jadi mau bikin bisnis di luar itu tapi tetap either mau jadi I.O. atau itu jadi apa, tapi yang untuk rekamannya udah bungkus lah. Di 2020 Januari, Februari itu udah terkumpul nih, udah siap-siap nih. Oh, kita udah budget segini buat bikin apa di luar musik segala macam, yang return juga bagus. Tapi kala itu pandemi datang kan. Gue tuh dari dulu mikir kalau ada cash nganggur, udah dari dulu sekali memang udah ngerti konsep yang inflasi atau segala macam. Ini tuh nggak bisa digangguin gini. Waktu itu ngelihat bahwa ya udah terima musik nggak bakal bisa jalan. Karena itu terima, dagang juga nggak bisa jalan. Salah satunya cara itu bahwa yang dari rumah dapat duit waktu itu pas googling dan dikenalin ya trading saham. Oke. Trading saham itu salah satu escape yang cukup bisa dilakukan daripada nggak sama sekali, karena nggak bisa. Waktu itu kan mau dagang nggak bisa, mau main musik juga apalagi. Jadi itu cobain tapi waktu pertama kali coba, karena industri baru pasti akan ada R&D lah. R&D dulu ini kenapa segala macam. Memang di awal saya membagi dalam 3 tahun ke depan, gue berpikir kalau saya masuk ke industri baru, saya nggak boleh spekulasi cemplung juga. Kita harus lihat dulu apa yang bisa profitnya dari mana, revenue dari mana, perjalanan ke situ dari mana. Musik pun dulu saya seperti itu. Jadi nggak jor-joran manggung di acara komunitas ini, manggung di acara komunitas ini, nggak. Saya melihat komunitas ini yang gainnya segini, ini gini, saya hitung berarti nggak terlalu banyak cost yang gerak, nggak perlu. Nah di saham ini juga begitu. Jadi 3 itu saya riset bahwa pergerakan saham, kita akan untung dari saham kalau harga sahamnya bergerak atau dapat dari dividen. Tapi yang paling gede kan pergerakan harga saham. Jadi itu dulu faktor itu riset. Makanya kalau Mas lihat kan, saya kayak nggak konsisten tuh selama 3 tahun. Kadang-kadang trading, kadang-kadang scalping, kadang-kadang juga ngikutin reksadana segala macam. Ya itu tuh sebenarnya proses Trial and error-nya ya? Trial and error-nya, karena saya mau lihat, waktu saya trading, untuk trading cuan begini, untuk scalping cuan begini, untuk investing cuannya caranya begini. Habis itu dari 3 itu saya coba yang mana yang saya bisa lakukan dengan size uang lebih besar, tapi saya tidur dengan nyaman. Jadi saya coba segala macam itu, ternyata ya makanya baliknya kayak ke investing ini karena seperti itu. Berarti kalau misalnya di awal itu kan kurang lebih 2 tahun lah ya nyobain trading. Style investingnya juga pertama kali itu bandermologi sama technical banyak yang dipakai ya? Iya, banyak. Sebenarnya experience-nya sendiri maksudnya cuan atau mungkin kurang memuaskan sehingga coba buat nyari yang baru gitu Mas dengan investing? Ya good lah. Waktu itu juga terdorong dengan market yang rebound kan. Tapi kalau saya sih bukan dari market reboundnya, benar-benar sampling. Waktu itu memang sampling dari 10 data technical, dari 10 kasus uptrend memang membuktikan bahwa dia akan lanjut uptrend.
Oke. Ya 7 dari 10. Kalau bandarmologi waktu itu akumulasi di sideways dalam periode 1 minggu sampai 2 minggu itu memang terbukti dari 10 kasus itu 6. Oke. Kalau dibilang cuan ya cuan juga, justru bahkan kalau saya bisa bilang portofolio gain terbesar saya justru ada di bandarmologi, bukan di fundamental investing. Oke. Tapi memang dalam perjalanannya saya mencari mana sih yang bisa saya tidak diversifikasi, saya bisa cemplungin 100% dana dan saya nggak yakin ini nggak akan turun atau ini turun pun nggak apa-apa. Karena waktu saya technical, waktu saya bandarmologi itu saya masih diversifikasi 5%-an porto setiap saham. Jadinya kan dia naik 200%, 300%, even 500% juga porto nggak terlalu maksimal lah ya. Nggak maksimal lah. Turun, tapi kalau sahamnya gorengan turun dia kekunci dananya. Kan kekurangannya itu dia turun karena dia memang nggak ada partisipan yang lain. Kita benar-benar greater full teorinya tuh yang terakhir last full terakhir. Jadi pas dia kekunci, kasusnya banyak itu akhirnya, ya ampun, ke 50 dan udah parkirnya seminggu, udah mau cut loss aja, itu seminggu baru dapat keluar gitu loh. Oke, kalau boleh tahu, selama trading itu, boleh di-spill nggak pengalamannya tuh tertinggi, return yang didapat tuh di saham apa, sama terendah di saham apa, Mas? Return terbesar itu benar-benar dari Zebra. Itu based on bandarmologi ya? Based on bandarmologi, karena waktu itu memang ada fase di 2021. Kalau teman-teman yang bandarmologi pasti tahu deh, di fase 2021 semester 1 itu sampai akhir semester 2, kayaknya saham-saham yang ada akumulasi dalam sideways panjang. Dia misalnya dalam rate harian jumlah perdagangan lot itu let's say 100.000, tapi tiba-tiba ada akumulasi 10 kali lipat dari perdagangan. Biasanya memang di saat semester itu kalau kita beli itu ada 10 saham, kita pilih 5 aja itu naik 20-30%. Nah, waktu kasus Zebra ini memang itu based on bandarmologi karena ada keanehan. Ini saham itu tatonya banyak. Kalau nggak salah itu 50 tatonya banyak, terus dia kalau nggak salah itu juga Zebra itu juga telat laporan keuangannya telat. Tapi udah laporan keuangan telat, ada tatonya, bisnisnya juga udah nggak jalan sebenarnya, kok tiba-tiba ada akumulasi besar sekali. Di harga 50 itu berarti? Di harga 50. Maka saya bilang, ya udahlah. Untuk saya pikir, ya sudah, saya korbankan 5%, saya bilang, ayo udah hilang. Kalau bahasa anak sekarang cacing-cacing naga-naga lah. Taruh di situ, turns out, saya nggak tahu story-nya apa, tiba-tiba ada backdoor listing, tapi saya nggak pernah tahu. Saya beli bukan gara-gara beli karena bandarmologi tadi ya? Iya, saya nggak tahu bahwa di dalamnya ada backdoor listing, terus tiba-tiba di ujungnya ada yang promosi lagi sebelum longsor, itu saya nggak tahu. Tapi itu adalah return terbesar saya di bandarmologi sih sebenarnya. Berapa persen tuh, Mas, waktu itu Zebra? Itu kayaknya in average 500-an%. 500-an%. Tapi kan dengan porsi 5% tadi ya? Iya kan, maksudnya itu keren kalau kita sensor lotnya. betul. Kita nggak ngelihat secara keseluruhan porto kayak yang tadi saya bilang, ini returnnya 500%. Tapi karena saya diversifikasi 5-10 saham, 2 saham kekunci udah bisa nge-offset ini. Jadi saya bilang, wah ini kalau begini terus kok jadi rasanya sangat spekulatif bagi saya. Itu yang jadi kejanggalan saya sebelum belok itu, karena saya merasa kalau kita dapat return besar, returnnya 500% pun nggak ngedorong porto begitu tinggi, tapi downside risk-nya kalau kita salah dan ini ternyata cuci piring terakhir, kita dikeluarin aja udah syukur. Betul. Jadi risk and reward-nya nggak masuk di teman saya. Nah, sekarang sebenarnya udah ke fundamental ya. Which is aku nggak tahu sebenarnya market maker masih diperhatiin nggak sih, Mas, kalau di investasi sekarang? Nggak ya. Sejujurnya boleh fundamental ya? Enggak. Nah, kalau boleh tahu sekarang itu fundamental yang ngegeser dari yang tadinya bandarmologi, ngeliatin market maker segala macam ke fundamental tuh diyakinin buat ternyata fundamental nih kayaknya jalan yang lebih nyaman nih buat dijalanin tuh apa? Iya. Jadi waktu saya ingat banget, ini saya harus terima kasih banget sama Mas Bekti ya, Mas Bekti Sutikna, karena tahun 2021 saya kan memang semester 2 itu diizinkan untuk ikutan trading bareng.
Trading bareng, dan itu membantu saya riset banget untuk scalping. Jadi walaupun saya tidak trading sekarang, nggak scalping juga, jadi terima kasih banget sama Mas Bukti. Ketika saya sudah selesai riset itu 3 bulan, oh ternyata scalping begini caranya, scalping gitu. Saya udah mau balik ke Bekasi tuh. Saya udah mau balik ke Bekasi, saya kosan di Jogja. Terus tiba-tiba malam-malam, biasanya orang kalau habis riset itu tiba-tiba ada kepikiran aja. Suatu malam itu saya kepikiran ceritanya suatu konglomerat yang mau menyelamatkan banknya di tahun 98. Dan kita tahu Indonesia di tahun 98-2000 sepasa chaos apa. Dan beliau butuh dana untuk menyelamatkan bank itu 500 juta US dollar. Dan ada standby bayarnya. Artinya kan orang yang beli barang dari sini, dia itu sudah yakin menaruhkan duit 500 juta US dollar untuk berinvestasi di sebuah saham yang udah pasti beatnya nggak ada. Udah pasti dong 500 juta US dollar, Indonesia ekonominya begitu, dia nyari the next quote on quote, misalnya dia nyari the next full theory, greatest full theory, dia akan lebih susah. Nah di situ saya tahu, oh iya ya, berarti dia yakin. Apalagi yang dia yakinin beli kala itu kalau nggak bisnis. Karena kala itu marketnya nggak ada bid overnya, malah semua ya resiko bangkrutnya bukan perusahaan nih, Indonesianya kolaps. Nah situ saya mulai lihat. Terus saya mulai lihat, waktu di Bandarmologi juga sempat lihat sih, ada kayak korporasi beli saham ini, terus diem 6 bulan, nggak bisa exit. Jadi itu saya tuh selalu kepo, bahwa kenapa ada orang beli over volume, udah tahu dia nggak, kalau dia mau ARB ini saham, 10 kali aja, dia nggak bakal bisa keluar. Kenapa dia yakin? Itu yang saya riset, akhirnya ketemu jalan di investasi itu, karena pas saya riset, kalau teman-teman di rumah lakuin, pakai Funda Chart Stockbit gitu ya. Kalau net income annual dinyalain, market cap dinyalain, terus diambil time frame 10 tahun, ambil aja deh saham-saham kayak GGRM, BBCA, atau yang besar-besar, yang susah dimanipulasi harganya. Itu akan mirroring secara jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Jadi nanti akan ada chart dari Stockbit itu, Funda Chartnya naik, GGRM pernah naik, growth, terus tiba-tiba koreksi, dan itu beriringan ya? Beriringan. Ya. Jadi itu yang saya bilang, wah, kalau flashback tadi saya pakai technical dari 10 kasus riset, 7 hit. Bandarmologi 6. Ini tuh saya sampai sebel loh. Ini saya pertama kali sampling itu sebel. Sebelnya itu saya ambil 10 market cap terbesar. 10-10-nya hit. Saya sebagai researcher bilang nggak mungkin, ini pasti salah. Karena korelasinya nggak pernah 100%. Akhirnya yang ngumpulin 130-an emiten, korelasi 90%. Jadi sekarang waktu saya lihat itu, saya nggak bisa bilang, oh iya. Berarti saya akhirnya bisa bilang bahwa ini yang saya mau cari nih. Korelasinya kuat, saya tidak bilang technical itu tidak bisa kepake, bisa kok. Saya cuan juga di situ, Bandarmologi bisa juga. Betul. Cuman saya mencari korelasi terkuat, terus yang juga jelas kapan saya harus exit, kapan harus keluar tanpa melibatkan pembelian orang lain. Kalau saya waktu itu lihat korelasinya adalah net income naik, harga saham naik, berarti kan logika sederhananya saya harus tahu bisnis ini secara potensi apa yang menyebabkan net income-nya naik. Dan saya harus mewaspadai sebuah bisnis, faktor apa secara mikro yang bisa membuat net income-nya turun. Dan ketika saya membeli saham, let's say satu saham A, dan ternyata net income-nya turun, kinerja berubah, saya akan rela cut loss dengan dasar bahwa oh iya, berarti saham ini, perusahaan ini tidak perform. Berbeda dengan waktu itu kayak di trading, disiplin cut loss-nya adalah ketika trennya berubah, dan which is memang itu harus konsisten seperti itu. Karena dia dua dunia yang berbeda memang. Berarti kan sebenarnya kalau misalnya kita ikuti ceritanya dari Mas Fadilon tadi itu, dari musisi coba buat trading, itu kan sebenarnya background-nya lumayan jauh tuh ya Mas ya. Dari kalau boleh tahu sumber belajar awal di waktu pandemi itu dari mana aja Mas? Benar-benar YouTube. Hampir semua dalam filter mentor yang saya dengar di YouTube adalah saya harus mendengar mentor yang sudah di market minimal 10 tahun
dan mengalami 2 crash. Jadi saya udah spesifik tuh. Jadi saya nggak mau denger yang baru 3 tahun, baru 4 tahun, saya spesifik gitu. Makanya waktu itu ketemunya awalnya Pak Juliardi. Pak Juliardi, wah ini masuk akal nih, saya ikutin. Walaupun ya memang agak berat, belakangan ini baru saya ngerti Pak Juliardi. Terus waktu Bandarmologi saya tidak pungkiri saya mendengar Pak Arga dari Creative Trader itu. Karena memang apapun yang bagi saya rasional, mungkin saya akan dengar terus dan saya tetap belajar dari situ sampai saya akan mematahkan rasionalitas itu. Ini nggak rasional di saat ini. Saya pindah lagi, terus terakhir itu ke fundamental itu Koto Wheels. Jadi Koto Wheels itu kan pembawaannya bercanda. Dia bercanda tapi yang dimasukin tuh hal ribet dibecandain. Betul. Hal ribet dibecandain. Jadi saya ini seru nih. Kebetulan waktu itu saya juga kebantu selama belajar itu, tiba-tiba mereka bikin mentor baik. Dan waktu itu ada opening mentor baik, videonya mentor baik tuh yang ngejelasin Peter Lynch lah. Sebenarnya buku Peter Lynch dijelasin, wah ini saya bilang, wah ini enak banget nih. Dan itu live YouTube 4 jam itu ya? Iya, yang live YouTube itu. Itu saya bilang, saya selalu rekomendasi itu karena teman-teman fundamental nonton YouTube itu aja, pahamin logikanya, itu nanti masalah ngulik perusahaannya itu berjalan sendiri. Ini kan udah ngalamin yang namanya trading, bandarmologi, scalping, swing, udah nyobain semua sampai ke fundamental mungkin ya. Sekarang ke investing gitu. Nah, boleh dijelasin plus minusnya nggak dari Mas Fadilon sebenarnya dari style yang dulu sama yang sekarang tuh seperti apa? Jadi waktu trading dan investing ini kan 2 hal yang berbeda sekali. Waktu itu saya bilang dua-duanya memiliki keunggulan. Keunggulan pertama dari trading adalah kita nggak peduli. Kalau misalnya kita gini, kita itu tidak akan terpengaruh dengan ekonomi makro. Karena kita apa yang bisa dipengaruhi dengan satu minggu, pokoknya ada volume, ada keramaian, kita berdagang. Ya trading lah, sama kayak berdagang pada umumnya. Tinggal pilih lah, pakai mau yang sering dirazia Satpol PP atau yang aman kayak di Superindo ya nggak apa-apa. Keuntungannya seperti itu. Keuntungan dari trading, dia tidak terganggu sama ekonomi yang gimana-gimana. Tapi kekurangannya adalah kalau kita di trading tidak psikologinya tidak bagus dan akhirnya kan cut loss 1%, cut loss 2%. Itu saya pernah rasain tuh 1%, 2%, 3%. Nggak kerasa, tapi pas nge-recap 6 bulan, kok Porto minus 30 ya? Padahal nggak pernah cut loss 30% deh. Jadi kecil-kecil itu kekurangannya, karena waktu itu saya revenge trade kan. Tapi kalau fundamental, keuntungannya adalah kalau perusahaannya turns out oke, kita masih bisa dapat dividen. Tapi dia sangat terpengaruh kondisi ekonomi. Tapi nggak terpengaruh, sebenarnya tidak terpengaruh ke perusahaannya langsung. Tapi harga sahamnya begini-begini. Kita akan benar-benar mulus deh kalau nggak benar-benar yakin sama sahamnya. Dan resiko terbesar itu adalah setelah menunggu, kita bisa cut loss ujungnya. Udah lama nunggu, ujungnya cut loss. Sama aja kayak bisnis lah. Saya merasa kalau 1 tahun saya salah analisa bisnis dan saya masih bisa cut loss 10-20%, itu lebih bagus lah. Kalau kita di bisnis asli kan, kita buka warung makan, mau cut loss barang 50% aja nggak ada yang mau beli. Jadi lebih kayak kalau trading kita bisa terlindungi dengan makro yang besar gitu ya. Kalau yang fundamental memang enak, lebih aman, lebih nyaman. Paling pergerakannya evaluasi di situ aja. Tapi kalau kita salah analisa, kita harus menerima. Udah lama 1 tahun, 2 tahun, cut loss. Siap gak tuh? Resikonya di situ Resikonya di situ. Makanya kalau untuk fundamental mungkin memang kita perlu deep dive lebih dalam lah ya. Untuk make sure yang kayak gitu nggak kejadian ya Mas. Nah ini ngomong-ngomong deep dive nih, kalau boleh tahu dari Mas Fadilon sendiri, buat ngefilter saham apa yang mau dibeli itu metode atau cara screeningnya tuh kayak gimana sih Mas? Kalau screeningnya, yang saya tuh nggak pakai screening yang gimana-gimana ya. Pokoknya saya tuh apa bisnis yang saya yakin ini dibutuhkan konsumen dan dia masih bisa ada 5-10 tahun ke depan, itulah dulu awal-awalnya ya. Jadi konsumen di sini artinya begini Mas. Kalau ada orang punya gaji 5 juta dan jasa yang ditawarkan dalam bisnis itu, beban dari gajinya itu cuman
5%, 3% dari total gaji bulanan, seharusnya untuk repeat order ini mudah. Ya. Jadi itu dulu saya pikir, oh ini baru nanti screening. Ada nggak beban-beban aneh? Ada nggak aset-aset yang aneh? Kalau ada aset-aset yang janggal, aset-aset aneh, sebagus apapun, saya pasti kick out dari watchlist. Oke. Kurang lebih gitu sih. Kalau misalnya kita ngomongin soal resiko nih Mas, tadi kan kita mention kalau fundamental itu sendiri memang tetap ada resikonya gitu ya. Iya. Kalau ngomongin trading kan kita kebayang lah, resiko itu bisa di manage kalau misalnya kita punya trading plan. Yes. Nah kalau untuk fundamental sendiri, cara Mas Fadilon buat manage resiko-resiko yang mungkin kejadian tuh kayak gimana? Resiko yang saya manage itu dari awal membeli saham. Ini kebiasaan saya ya. Saya itu kalau membeli sebuah saham bisnis, kita bicara soal fundamental ya. Yeah. Saya itu udah masang mindset, saya akan ditipu owner. Oke. Itu bukan saya menuduh owner akan menipu saya, tapi dengan kita punya mindset ditipu owner, Kita lebih kritis ya? kita lebih kritis dalam biasnya tuh hilang. Karena saya berangkatnya tadi kan dari bisnis yang saya suka, ini udah ada bias nih. Oke. Tapi keduanya, ini ownernya kalau bisnisnya bagus bisa aja bawa lari ke beban lain. Jadi saya tuh memanage resikonya justru ke bisnisnya dulu. Resiko pertama yang saya biasa lihat adalah menganalisa potensi bangkrut sebuah emiten. Oke. Itu dulu deh, karena kita kalau bangkrut hilang 100%. Ya. Kalau sizing itu kan masalah portfolio management. Pemilihan ini saya melihat apakah ada hutang berbunga, let's say ada hutang yang jatuh tempo 3 tahun lagi, let's say 300 miliar. Minimal per tahun itu dia punya 30% dari hutang ini. Cash from operation-nya harus bisa nyanggup membiayain ini. Oke. Kalau enggak, saya nggak punya. Saya nggak akan pernah masuk selama saham itu resikonya saya tidak bisa hitung bangkrutnya gimana, nakalnya emiten di mana, saya nggak akan entry. Nah ini untuk pemilihan resiko. Kalau misalnya upside return, nah itu terakhir deh. Tentu saya bukan orang yang diversifikasi, tapi tentu saya membaginya kayak 80-20 sih. 80 ini bisa aja ada 3 saham di 80 ya, tapi gini. 80% ini adalah saham yang sudah market leader. Dia survive di 3 kondisi ekonomi besar yang membuat dia tuh ibaratnya secara logika ini ekonominya hancur banget ketika itu terjadi. Dia udah selamat 2 kali dan masih turns out profit setelahnya, berarti itu masuk kategori 80% masuk kategori tadi ya? 80% tadi. Nah, 80% tadi baru dibagi 2, dibagi 3, begitu terserah. Tapi yang pasti itu market leader, pemberi dividen. Wajib 80% itu ada dividennya. Nah, kenapa wajib dividen itu untuk resiko yang 20% ini? Nah, 20% ini adalah saham-saham yang baru IPO. Saya melihat saham-saham yang baru IPO, tapi udah jalan 2 kuartal, 3 kuartal, tapi saya lihat ini kayaknya salesnya sama market cap sama salesnya masih 1:1. Kalau dia inject duit dari IPO, seharusnya salesnya kalau dia pakai dananya lumayan bagus, kebus 20-30%, 3-4 tahun ke depan itu masih bisa. Tapi karena ini baru IPO dan biasanya saham yang saya beli kecil-kecil, walaupun saya yakin makronya atau saya yakin bukan makro sih, yakin industrinya, dia sangat kacau banget kalau nggak bisa profit di industri ini. Tapi tetap 20% ini tetap spekulasi. Turns out ternyata 3 tahun berikutnya dan IPO-nya quote on quote dibawa lari dengan beban-beban yang nggak jelas. Saya harus cut loss 50%. Kan 20% berarti alokasi duit yang di 20% ini hilang setengah. Nah, dan bisa di-cover sama 80% ya? ini. Kalau yieldnya 5% atau ya syukur-syukur kita bisa ngambil yield yang 10%, ini bisa nge-cover resiko di sini. Jadi saya lebih ke ya 80-20. Tapi kalau turns out bagus semua, ternyata saya benar, 20 ini kan memboost 40%. Masalah 20 ini juga dibagi ke 3 emiten atau tuh ya resiko masing-masing ya. Kalau intinya saya selalu pikir begini, resiko terbesar adalah minus 50%.
Itu udah parah banget deh. Kalau fundamental 50% itu pasti denial, pasti udah nggak mungkin deh. Yeah. Nah, kalau 50% itu terjadi, berapa dari Porto? Kenapa saya bilang 20%? Spekulasinya saya, itu karena saya rela kehilangan susut Porto 10%. Oke. Karena bisnis kan nggak ada yang pasti. Ya, betul. Ya, tapi saya suka bisnisnya. Tapi intinya yang dispekulasi itu, di IPO yang spekulasi itu, saya tidak akan pernah membeli yang salesnya tidak 1:1. Karena sangat susah. Misalnya salesnya cuma 1:5. Revenue, teman-teman yang pebisnis pasti tahu. Ngeboost revenue itu susah. Betul. Jadi saya nggak mau mengambil resiko itu. Iya bisa sih pakai story, right issue, corporate action, tapi saya nggak mau menaruh duit saya di situ. Jadi resikonya begitu sih. Ya masih ada spekulasinya, tapi spekulasinya bisnis. Dan manageable juga ya. Dan manageable. Porsi portofolio tadi dibagi ya. Iya. Nyiapin persentase cash nggak kalau di portofolio, Mas? Enggak. Oke, berarti full di saham semua ya? Enggak tuh dalam arti gini. Karena ada saham yang sudah saya hitung resiko bangkrutnya dia aman. Saya hitung ke lapangan memang konsumennya udah balik. Dan cash bagi saya, kalau saya udah dapet itu, cash bagi saya pertama adalah saham itu sendiri. Oke. Karena sahamnya berdividen kan, ngapain saya naruh cash? Kalau saya ya, ngapain saya naruh cash di situ? Nanti kan waktu dia bagi dividen ada cash generation lagi. Jadi saya cash ini, dividen ini adalah cashnya. Karena saya nggak mau tuh, maksudnya gini, saya udah hitung bangkrut, resiko bangkrutnya loh yang saya hitung. Saya udah hitung nakal emiten di mana. Saya nggak mau setengah-setengah. Kalau saya setengah-setengah, saya cuma hitung, oh dia nggak bakal bangkrut. PI-nya 50, upside-nya most 50%. Ya saya mungkin bagi masih 30%, 20%. Tapi masih ada cash. Tapi bagi saya, saham itu cash. Oke. Dan ketika udah ngelewatin prosesnya tadi tuh, ya mungkin sayang juga ya kalau kita nggak all in atau all out di emiten-emiten yang kita research ya. Iya, tapi kan maksud saya juga begitu. Dari 80% ini, juga waktu itu dibagi 3. Dibagi 3 emiten. Tapi ketika turns out satu saham menawarkan return yang upside yang bagus dan resiko yang bagus, ya duanya saya jual. Saya jual masuk ke yang porsi yang satu itu. Tapi bagi saya yang penting adalah resiko terbesar dari emiten kan bangkrut. Saya udah hitung itu. Udah tahu tuh skenario-nya kalau bangkrut tanda-tandanya yang ini macet, yang itu macet, nggak macet, saya bisa keluar. Selama dananya belum, saya rasa ya, kalau selama dananya belum ratusan miliar gitu ya, saya rasa masih bisa lah keluar masuk di saham kecil. Oke, kalau misalnya kita lihat dari ceritanya tadi kan udah benar-benar into market lah sebenarnya Mas Fadilo nih. Sekarang kita ngomongin soal kesalahan terbesar nih, baik itu sebagai trader ataupun mungkin sekarang sebagai full time sebagai investor. Apa aja sih yang mungkin jadi kesalahan terbesar yang pernah dilakuin sama Mas Fadilon? Kalau kesalahan terbesar itu adalah saya di SMDR. SMDR ini sebelum stock split ya, dia kan naik dari 600 ke 800. Itu ada akumulasi super besar dari broker BK atau seingat saya BK. Waktu di 800 tiba-tiba BK-nya balik arah. Saya sih memang masih untung 600. Akhirnya keluar di 750 masih untung. Tapi BK-nya balik arah, Pak Baninya beli lagi. Turns out dia naik lebih tinggi lagi. Kalau saya hold itu, saya tahu fundamental, itu mungkin kesalahan terburuk saya karena bayangin aja, itu harga sahamnya naik, valuasinya memurah. Kurang enak apa lagi? Yang dorong tuh benar-benar market. Cuman waktu itu saya karena kesalahan terbesar saya adalah terlalu mengikuti apa kata market. Jadi saya exit. Karena memang itu kalau di technical juga kelihatan tuh. Waktu di 800 itu patahnya lumayan. Jadi saya ya, karena waktu itu juga pakai bandarmologi, terus tren technicalnya selihatnya mau patah dengan distribusi yang besar. Jadi saya merasa waktunya itu keluar. Padahal kalau dilihat udah ngerti, wah itu kesempatan kalau bisa nambah lagi karena itu sahamnya naik, harganya makin murah. Itu kan suatu anomali yang aneh sekali. Jadi itu kesalahan terbesar sebagai yang di recap waktu itu bandarmologi terus fundamental. Tapi saya akui itu bukan kesalahan karena saya merasa itu kesalahan karena udah ngerti sebelumnya. Kalau sebelumnya memang saya harus lakukan itu karena disiplin sama trade plan kan.
Tapi once trennya ternyata berlanjut, di situ baru langsung ngeh kalau misalnya ternyata ada fundamental yang ngedasarin, atau setelah akhirnya hijrah setelah akhirnya hijrah ya, baru kayak kebuka ternyata kebuka. Jadi memang saya tuh suka gitu. Trade yang saya udah belajar corporate action, udah belajar fundamental, terus kembali ke saham-saham yang memberikan return saya di masa lalu. Oh, ternyata kayak balik ke Zebra ini karena backdoor listing. Secara fundamental sebenarnya udah kelihatan dari itu, mereka udah belok usaha bukan taksi lagi. Itu udah tanda-tanda kita udah bisa tahu. SMDR udah macet di supply, demand tinggi, itu sebenarnya udah ketahuan. Jadi saya lihat, oh ternyata selama ini justru yang memberikan saya return terbesar karena kinerjanya match sama harganya. Dan yang ketika saya kebalikan, saham-saham yang membuat saya rugi besar, itu karena perusahaan emang udah kosong. Kosong itu dalam arti valuasinya sudah nggak catch up, bisnisnya udah bukan saset lagi, udah nggak kepake. Jadi udah nggak ada story murni. Ya saya merasa, oh jadi lebih ke flashback. Oh ternyata ini yang membuat rugi. Mungkin ini udah masuk ke akhir kali. Aku pengen tahu ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman investor, mungkin khususnya pemula kali ya, yang mungkin tahapnya masih sama di Mas Fadilon 2-3 tahun lalu, masih coba nyari-nyari gitu ya, form yang enak, form yang pas gitu ya. Pesan saya sih, walaupun saya juga masih awal, tapi pesan saya karena saya ngeriset adalah begini, biasakan sampling. Biasakan sampling kasus. Kalau kamu bilang punya asumsi karena kasus A ini harga saham naik atau turun, jajarkan dengan 10 kasus, baru cari samplingnya. Kalau lebih dari 50%, berarti itu bisa dibilang kuat. Itu pertama yang saya bisa sarankan buat teman-teman yang riset. Kedua adalah mengerti diri secara matematis. Matematis itu seperti ini. Ketika kita pilih trading atau investing, itu dua dunia yang sangat berbeda. Yang bisa mengetahuinya adalah coba aja dulu arah hunting. Kalau cemas, kurangi size-nya 50%. Masih cemas juga, kurangi lagi 10%. Kalau udah size risk-nya 10%, masih deg-degan, berarti itu memang bukan buat kamu. Kalau misalnya kamu bisa, kalau saya 10% waktu itu ya deg-degan. Nah, deg-degan. Kalau kamu misalnya, oh ternyata 50% saya nggak deg-degan, saya malah terpacu, ya itu mungkin arah hunting cocok. Tapi kamu juga jangan paksa. Fundamental, kalau kamu pegang BCA yang turun 5%, udah keringat dingin, padahal nggak ada apa-apa, ya udah mungkin memang bukan tempatnya. Nggak semua orang harus jadi fundamentalis. Yang penting, saran saya sih, cari uang di market yang bisa bikin tidurnya nyaman. Itu sih. Balik lagi ke diri sendiri lah ya. Dan terkadang semua yang kayak gitu tuh perlu dicoba dulu, nggak bisa dengar dari cerita orang lain. Nggak bisa, karena sizing itu nggak bisa. Pokoknya sizing, kapan kamu udah resiko cut loss-nya bahkan taruh 5% dan masih deg-degan, berarti itu memang nggak cocok. Karena 5% itu adalah downside risk yang sangat rendah. Berarti kamu emang nggak cocok. Yang dipaksa daripada mentalnya kena. Thank you banget buat Mas Fadilon buat ngobrol-ngobrol singkatnya. Dan mungkin buat teman